Exhaustive search itu adalah teknik pencarian solusi secara brute force untuk masalah-masalah yang melibatkan pencarian elemen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat dalam mata kuliah Analisis dan Strategi Algoritma dengan saya Ajeng Safitri Puspaningrum MKom. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada kalian tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan teknik yang efisien dan efektif berdasarkan karakteristik masalah yang akan diselesaikan. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang exhaustive search. Nah, sebelumnya kita sudah membahas algoritma exhaustive search. Apa itu definisinya, kemudian bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalahnya, dan juga bagaimana exhaustive search itu dapat menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem. Meninjau ulang kembali di materi sebelumnya, exhaustive search itu adalah teknik pencarian solusi secara brute force untuk masalah-masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus yang biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, serta himpunan yang merupakan bagian dari sebuah himpunan. Dalam penyelesaian masalahnya, teknik ini mengikuti beberapa langkah. Yang pertama itu adalah mengenumerasikan atau mendaftarkan setiap solusi yang mungkin dijadikan solusi akhir dengan cara yang sistematis. Kemudian langkah kedua adalah evaluasi setiap kemungkinan tadi atau kemungkinan solusi tadi satu per satu, dan mungkin saja ada beberapa solusi yang tidak layak sehingga harus dikeluarkan. Dan pada saat itu juga akan kita simpan manakah solusi yang terbaik ditemukan sejauh saat ini. Artinya bisa dikatakan sebagai the best solution found so far. Nah, dan yang terakhir adalah jika pencarian sudah selesai, maka kita umumkan mana yang menjadi solusi terbaik atau the winner. Di pertemuan sebelumnya, kita juga telah mengetahui langkah-langkah penyelesaian traveling salesman problem dengan menggunakan exhaustive search. Nah, kali ini atau di pertemuan kali ini, kita akan membahas implementasi dari exhaustive search tadi dalam penyelesaian masalah lainnya, yaitu permasalahan knapsack. Nah, tapi sebelum itu, kita akan membahas apa itu permasalahan knapsack. Knapsack merupakan salah satu masalah dalam optimasi kombinatorial. Nah, masalah yang diangkat pada knapsack problem atau permasalahan knapsack itu terkait dengan penempatan item atau barang ke dalam suatu tempat, nah yang di sini dikatakan sebagai knapsack yang memiliki kapasitas tertentu. Nah, di mana setiap item yang akan kita masukkan ke dalam knapsack atau tempat tadi itu memiliki berat dan nilai tertentu atau nilai masing-masing. Sehingga total berat dari item-item yang akan ditempatkan ke knapsack itu tidak boleh melebihi dari kapasitas knapsack dan nilainya juga kita harus maksimumkan. Nah, contoh persoalannya itu adalah jika kita diberikan satu set item masing-masing dengan bobot dan nilai tertentu, kita harus menentukan berapakah jumlah setiap item untuk dimasukkan ke dalam koleksi atau knapsack tadi, sehingga bobot totalnya itu kurang dari atau sama dengan batas dari kapasitas knapsack yang kita gunakan, tapi dengan nilai atau total keuntungan yang paling besar. Nama knapsack sendiri itu awalnya berasal dari masalah yang dihadapi oleh orang-orang atau mereka yang dibatasi oleh tas ransel. Nah, ini adalah knapsack ya, tas ransel itu adalah knapsack yang berukuran tetap dan harus mengisinya dengan barang-barang yang paling berharga. Jadi kita harus menempatkan barang-barang tersebut ke dalam knapsack dengan ukuran tetap, tapi kita harus memiliki nilai yang paling tinggi. Nah, selain itu juga masalah alokasi sumber daya sering terjadi ketika pengambilan keputusan itu perlu memilih dari serangkaian proyek atau tugas yang tidak dapat dibagi dalam anggaran atau kerangka waktu tertentu. Permasalahan knapsack atau masalah ransel ini sebenarnya sudah dipelajari selama lebih dari 1 abad.
yang kira-kira dimulai dari studi awal pada tahun 1897. Nama knapsack problem ini berasal dari karya awal seorang matematikawan bernama Tobias Dantzig yang lahir pada tahun 1884 dan meninggal pada tahun 1956 yang mengacu pada masalah yang sering terjadi dalam mengemas barang-barang paling berharga atau berguna tapi dibatasi dengan bagasi atau jumlah bagasi ekstra. Nah, contoh lain dari masalah knapsack problem itu terjadi dalam proses pengambilan keputusan aktual di berbagai disiplin ilmu, seperti bagaimana cara kita menemukan cara yang paling tidak boros untuk memotong bahan baku atau kain, kemudian bagaimana melakukan pemilihan investasi dan portofolio, kemudian juga bisa diimplementasikan dalam pemilihan aset untuk sekuritas dan didukung aset, dan juga bisa diimplementasikan pada cryptosistem ransel atau lainnya. Nah, untuk masalah yang paling umum diselesaikan adalah permasalahan knapsack 1.0. Nah, knapsack problem 1.0 ini merupakan kasus khusus dari knapsack problem di mana setiap item itu hanya tersedia 1 unit, sehingga keputusannya adalah untuk memasukkan barang atau item tersebut ke dalam knapsack atau tidak. Nah, jika dimasukkan ke dalam knapsack, kita tandakan sebagai X sama dengan 1. Jika tidak dimasukkan, maka X sama dengan 0. Persoalannya adalah diberikan N buah objek dengan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot W, di mana setiap objek itu memiliki properti bobot atau weight yang disebut dengan WI dan juga keuntungan atau profit yang disebut dengan PI. Nah, objektif dari persoalannya itu adalah bagaimana kita memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian rupa sehingga memaksimumkan keuntungan di mana total bobot objek yang dimasukkan ke dalam knapsack itu tidak boleh melebihi dari kapasitas knapsack yang kita miliki. Secara matematis, formulasinya dapat kalian lihat pada gambar berikut. Untuk solusi persoalan dari permasalahan knapsack itu dinyatakan sebagai vektor n-tuple, yaitu dinyatakan dengan X sama dengan kurung kurawal X1, X2, X3, X4, dan seterusnya tergantung dengan jumlah barang yang dimasukkan. Dan hasilnya itu dinyatakan dengan 0 dan 1. Nah, X1 atau XI dikatakan 1 itu jika objek pada barang tersebut itu dimasukkan ke dalam knapsack. Dan XI itu dinyatakan dengan 0 jika barang tersebut tidak dimasukkan. Nah, lalu bagaimana exhaustive search dapat menyelesaikan permasalahan knapsack 1.0? Seperti pembahasan di pertemuan sebelumnya, exhaustive search memiliki beberapa langkah dalam penyelesaian masalah. Nah, untuk penyelesaian permasalahan knapsack 1.0, teknik ini akan mengikuti beberapa langkah, yaitu yang pertama, kita harus mengenumerasikan atau mendaftarkan semua himpunan bagian dari himpunan dengan M objek. Kemudian, langkah kedua adalah kita hitung atau kita evaluasi total keuntungan dari setiap himpunan tersebut atau setiap himpunan bagian dari langkah pertama. Dan yang ketiga adalah kita pilih himpunan bagian yang memberikan total keuntungan paling besar. Untuk pseudocode-nya atau kode semuanya dapat kalian lihat di gambar berikut. Sebagai contoh, mari kita tinjau persoalan 01 knapsack dengan N4 buah objek. Nah, misalkan objek-objek tersebut kita beri nomor dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, properti untuk setiap objek tadi itu adalah, objek pertama memiliki berat atau W sama dengan 2, kemudian profit sama dengan 20. Benda kedua memiliki berat 5, kemudian profitnya 30. Benda ketiga memiliki berat 10 dan profitnya 50. Sedangkan benda keempat itu memiliki berat 5 dan profitnya 10. Nah, untuk kapasitas maksimal dari knapsack-nya sendiri atau W-nya adalah 16. Langkah pertama yang kita lakukan dengan menggunakan penyelesaian exhaustive search adalah kita mengenumerasikan semua kemungkinan atau himpunan yang bisa digunakan sebagai solusi. Nah, kalian dapat lihat sendiri pada tabel tersebut itu sudah ada
solusi-solusi yang mungkin bisa digunakan sebagai jawaban dari permasalahan Knapsack 1.0. Jadi, semua kemungkinan susunan objek yang akan dimasukkan ke dalam Knapsack itu didaftarkan, kemudian kita hitung bobot maksimalnya dari benda-benda yang kita masukkan. Nah, terus di tahap kedua atau langkah kedua, kita evaluasi solusi yang sudah kita dapatkan di langkah pertama. Nah, di sini bisa kita lihat manakah yang solusinya merupakan solusi yang tidak layak. Artinya, solusi tersebut bobotnya sudah melebihi dari kapasitas maksimal dari knapsack-nya. Artinya di sini karena kita memiliki bobot maksimal dari knapsack-nya adalah 16, berarti kita lihat jika total bobotnya itu sudah melebihi 16, maka dinyatakan sebagai solusi yang tidak layak. Nah, tinggal kita lihat lagi manakah solusi yang paling memiliki profit paling tinggi. Jadi di sini dapat kalian lihat pada tabel, itu juga kita hitung total keuntungan maksimal dari masing-masing himpunan beban atau barang yang kita masukkan ke dalam knapsack. Langkah selanjutnya itu kita umumkan manakah himpunan yang memiliki profit paling tinggi. Nah, dari hasil evaluasi di langkah kedua, himpunan bagian objek yang memberikan keuntungan paling maksimum itu adalah himpunan benda kedua dan ketiga dengan total keuntungan adalah 80. Jadi, untuk solusi permasalahan Knapsack 1.0 tadi itu akan ditulis sebagai X sama dengan kurung kurawal X1, X2, X3, X4 tutup kurung kurawal, di mana hasilnya adalah X sama dengan kurung kurawal buka 0,1, 1,0, tutup kurung kurawal. Nah, di sini artinya adalah X2 dan X3 itu bendanya dimasukkan, maka nilainya adalah 1. Sedangkan X1 dan X4 nilainya 0 karena benda tersebut tidak dimasukkan. Kita tinjau lagi persoalan yang lain. Di sini misalkan permasalahan Knapsack 1.0 dengan N4 buah objek lagi. Misalkan objek-objek tersebut juga diberikan angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk properti masing-masing objek tadi itu adalah benda pertama memiliki bobot 7 dengan total keuntungan atau profit 40. Kemudian benda kedua dengan beban bobot 3 dan profit adalah 70. Kemudian benda ketiga dengan berat 9 dan profit adalah 30. Dan yang terakhir benda keempat adalah bobotnya 6 dan keuntungannya 50. Nah, sedangkan untuk kapasitas maksimal dari knapsack-nya atau W-nya itu adalah 17. Nah, kita lanjutkan kembali prosesnya. Di langkah pertama, kita daftarkan kembali solusi atau himpunan yang bisa dijadikan solusi akhir dari permasalahan Knapsack 1.0 tadi. Nah, dapat kalian lihat pada tabel, itu sudah ada daftar beban atau bobot-bobot dari masing-masing benda yang kita masukkan. Mulai dari benda yang tidak dimasukkan sama sekali, kemudian hanya salah satu barang yang dimasukkan, ada juga beberapa atau 2 barang yang dimasukkan, ada 3 barang yang dimasukkan, dan sampai semua barang dimasukkan ke dalam knapsack. Nah, ini adalah himpunan dari objek-objek yang kita masukkan. Nah, kemudian itu juga kita hitung bobot dari masing-masing beban atau barang yang kita masukkan ke dalam knapsack. Nah, di langkah kedua itu kita evaluasi solusi yang sudah kita dapat di langkah pertama. Nah, di sini kita lihat batasannya adalah total bobot dari benda yang kita masukkan itu tidak boleh melebihi dari W-nya atau 17. Jadi, kalau kalian seleksi bisa dilihat bahwa himpunan objek-objek yang dimasukkan jika bobotnya melebihi dari 17, maka dikatakan sebagai solusi yang tidak layak. Nah, selanjutnya di tahap ketiga itu tinggal kita lihat manakah himpunan atau kombinasi barang-barang yang dimasukkan itu yang memberikan total keuntungan paling besar. Nah, di sini dapat kalian lihat solusinya itu adalah benda pertama, benda kedua, dan benda keempat yang dimasukkan ke dalam knapsack. Yaitu berarti hasilnya dinyatakan dengan X sama dengan buka kurung kurawal 1,1, 0,1, tutup kurung kurawal.
Lalu, bagaimana dengan kompleksitas dari permasalahan knapsack 1.0? Nah, hal tersebut dapat dihitung setelah diketahui berapa banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan n elemen, yaitu 2 pangkat n. Sedangkan untuk waktu menghitung total bobot objek yang dipilih itu adalah big O dalam kurung n. Sehingga kompleksitas algoritma exhaustive search untuk permasalahan 01 knapsack adalah big O dalam kurung n dikali 2 pangkat n. Setelah kita mempelajari algoritma exhaustive search, tentu dapat kita ketahui bahwa algoritma ini tidak ringkas atau tidak efisien, sebagaimana ciri algoritma brute force pada umumnya. Namun, nilai plusnya atau nilai lebihnya terletak pada keberhasilannya yang selalu menemukan solusi jika diberikan waktu yang cukup. Nah, untuk traveling salesman problem dan permasalahan knapsack 1.0 yang dibahas sebelumnya, itu merupakan contoh persoalan yang mempunyai kompleksitas algoritma eksponensial. Keduanya itu digolongkan sebagai persoalan NP atau non-deterministic polinomial karena tidak mungkin dapat ditemukan algoritma polinomial lain yang dapat memecahkannya. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang algoritma greedy. Apa itu definisi algoritma greedy, apa saja elemennya, serta bagaimana algoritma tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan. Baiklah, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa kerjakan aktivitas-aktivitas pertemuan kali ini di Spada. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.